sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Aldi Aditya bersama rekan saya Mas Andika, Mas Fajar, Mas Rizky, dan Mas Sony akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS kami dari mata kuliah Computer Vision dengan judul Deteksi dan Klasifikasi Penyakit Ginjal menggunakan citra CT scan berbasis deep learning. Nah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah penyakit ginjal, yaitu ada kista, batu ginjal, dan tumor. Nah, penyakit ini memerlukan atensi yang serius, lalu memerlukan diagnosis dini. Kemudian ada CT scan, ya sebagai alat utama diagnosis, tetapi butuh ahli radiologi. Yang ketiga adalah solusi, model deep learning otomatis untuk klasifikasi citra medis. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu ada 2. Yang pertama adalah bagaimana membangun model deep learning ini yang dapat mengenali dan membedakan jenis-jenis penyakit ginjal dari gambar CT scan. Yang kedua, sejauh mana akurasi sistem klasifikasi otomatis ini dalam membedakan antara ginjal normal, kista, batu ginjal, dan tumor. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah membangun model CNN untuk klasifikasi citra CT ginjal. Yang kedua, membedakan 4 jenis gambar. Yang pertama adalah ginjal normal, yang kedua kista, yang ketiga batu ginjal, dan keempat tumor. Tujuan yang ketiga, memberikan solusi diagnosis berbasis citra secara otomatis. Kemudian ini adalah tampilan dari penelitian kelompok 2 mengenai dataset yang akan di riset ya, menggunakan dari sumber CT Kidney Dataset yang berbasis format gambar atau gambar JPEG atau PNG ya, dengan jumlah kelas ada 4 ya, yang dimana seluruh total gambar sebanyak 3.958 sampel. Nah, memiliki 4 kelas. Yang pertama ada kelas normal ya, kista, tumor, dan stone. Nah, masing-masing kelas ini memiliki label dan jumlah gambar. Dari kelas normal memiliki 1 label dan jumlah gambar 1738. Dari kelas kista memiliki 0 label, artinya tidak ada label di kelas kista, dan jumlah gambar 1124. Lalu ada kelas tumor yang memiliki 3 label dengan jumlah gambar 671. Lalu ada kelas stone yang memiliki label 2 dengan jumlah gambar 425. Nah, dataset ini sudah berformat .csv yang memudahkan untuk pemodelan deep learning nantinya. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dataset kidney data.csv yang dimana teman-teman bisa lihat dari format ini ya, dimana di dalam kolom-kolomnya sudah berisi tentang path file gambar ya, nama file, lalu ada nama label ya. Ini yang nantinya akan memudahkan kami dalam melakukan proses model. Selanjutnya ini adalah gambar preview dari CT scan dari kelas tumor. Ya, kita lihat bahwa dataset ini adalah dataset yang real yang nantinya akan digunakan sebagai inputan model deep learning, misalnya CNN ya. Nah, nanti ada beberapa tahapan seperti pre-processing ya yang dilakukan untuk meresize, mengakumentasi, lalu menormalisasi gambar berikut sehingga sebelum dimasukkan ke akurasi model atau arsitektur modelnya seperti itu. Nah, untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Mas Andika. Waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Sekti Octavian. Setelah sebelumnya rekan saya Mas Aditya menjelaskan mengenai latar belakang dan struktur model deep learning yang kami gunakan, kini saya akan melanjutkan dengan membahas elemen penting yang menjadi fondasi dari model kami, yaitu dataset.
Dalam penelitian ini kami menggunakan dataset yang bersumber dari platform publik Kaggle dan GitHub yang terlihat pada tampak layar PowerPoint kami dengan nama City Kidney Dataset yang secara khusus menyediakan citra CT scan ginjal untuk keperluan klasifikasi medis. Dataset ini sangat relevan ya teman-teman karena mencakup berbagai kondisi ginjal mulai dari normal hingga yang mengandung kelainan seperti kista, tumor maupun badu ginjal. Jadi teman-teman, tiap gambar yang ditapar layar ini dalam dataset ini telah kita kelompokkan dan diberi label berdasarkan jenis kelamin seperti normal, cyst, tumor, dan stun. Label inilah nanti akan digunakan sebagai acuan dalam proses pelatihan model di klasifikasi berbasis CNN. Jadi teman-teman, karena struktur folder datasetnya sudah terorganisir berdasarkan label, sistem dapat langsung mengenali kategori gambar tanpa perlu anotasi tambahan secara manual. Ini tentu sangat membantu sekali teman-teman dalam mempercepat proses pelatihan. Melalui dataset ini, model yang kami bangun akan belajar mengenali pola-pola visual dari masing-masing kategori penyakit sehingga nantinya dapat melakukan klasifikasi otomatis terhadap citra CT scan baru secara akurat. Setelah memahami struktur ini teman-teman dan isi dataset ini, langkah berikutnya dari saya mempersiapkan data tersebut melalui proses pre-processing yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Dalam pemaparan ini fokus kami yaitu menjelaskan alur kerja mulai dari pengolahan data, pelatihan model, hingga evaluasi performa model. Berikut adalah tahapan-tahapan yang kami lakukan. Yang pertama itu tahapan pre-processing. Semua gambar CT scan kami ubah ukurannya secara seragam menjadi 28x28 pixel dengan 3 channel warna RGB. Selanjutnya, setiap nilai pixel dinormalisasi ke rentang angka 0 dan 1 agar proses pelatihan model menjadi lebih efisien. Kami juga menerapkan teknik augmentasi data seperti rotasi, flipping, dan zooming dengan tujuannya memperbanyak variasi data dan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Selanjutnya, ketiga, dataset kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu data pelatihan sebanyak 6.256 gambar, data validasi sebanyak 696 atau bisa dibilang 696 sampel gambar, dan data pengujian sebanyak 1.391 sampel. Pembagian ini penting ya teman-teman agar model dapat dilatih, divalidasi, dan diuji secara seimbang. Selanjutnya kita ke arsitektur model CNN. Untuk modelnya kami menggunakan arsitektur konvensional neural network. Model ini menerima input berupa gambar berukuran dimensi matriks 28283. Lapisan pertama adalah kon 2 dimensi yang bertugas mengekstrak fitur dari gambar. Lalu dilanjutkan max polling untuk mengurangi dimensi dan mempertahankan fitur pentingnya. Setelah itu ya teman-teman, outputnya diratakan menggunakan lapisan flatten dan diteruskan ke lapisan denser yang diakhiri dengan fungsi aktivasi softmax guna menghasilkan di mana prediksi klasifikasi ke dalam beberapa kategori penyakit ginjal. Yang terakhir itu evaluasi model. Untuk menilai performa model, kami menggunakan beberapa metrik yaitu akurasi, loss function, dan juga conversion metrik. Evaluasi ini nanti akan memberikan gambaran sejauh mana model kami mengklasifikasikan gambar baru secara tepat. Hasil dari evaluasi inilah yang menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan sistem yang kami bangun. Selanjutnya kita akan membahas arsitektur CNN, yaitu model yang kami gunakan yang merancang menggunakan arsitektur CNN atau bisa dibilang convolutional neural network
yang terdiri dari 3 hingga 4 lapisan konvolusi, atau bisa dibilang konversi 2 dimensi. Lapisan-lapisan ini berfungsi untuk mengekstraksi fitur spasial dari gambar CT scan secara bertahap, mulai dari pola sederhana hingga pola kompleks ya teman-teman. Tiap lapisan konvolusi ini diikuti oleh lapisan mask pooling di antara atau yang berguna untuk mengurangi ukuran dimensi fitur dan mempercepat proses pelatihan, sekaligus membantu menghindari supaya gambar ini tidak overfitting ya mas, overfitting ya teman-teman. Untuk selanjutnya fungsi aktivasi, kami menggunakan ReLU atau bisa dibilang receiver linear unit di setiap lapisan konvolusi. Fungsi ini penting juga agar model dapat mempelajari hubungan nonlinear antar piksel gambar. Sedangkan di bagian outputnya kami menggunakan softmax, karena model ini kami bertugas melakukan klasifikasi ke dalam beberapa kelas yang saling eksklusif seperti tumor, kista, batu ginjal, dan normal. Selanjutnya, sebagai fungsi loss, kami memilih kategorikal cross entropy karena sesuai untuk masalah klasifikasi multiclass yang saling tidak tumpang tindih. Dan optimizer-nya kita menggunakan Adam Optimizer karena terbukti efisien dan cepat dalam mencapai konvergensi, terutama saat menangani datasheet berukuran besar seperti data CT scan ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan masuk di slide 10, yaitu making modelnya. Itu model CSN kami digunakan atau dibangun menggunakan arsitektur sekuensial dari TensorFlow keras ya teman-teman, dengan 2 blok utama yang masing-masing terdiri dari lapisan conv 2 dimensi dan mask pooling 2 dimensi. Pada blok pertama ya teman-teman bisa dilihat digunakan 28 filter dengan ukuran kernel 33 atau 3x3, diikuti oleh lapisan mask pooling dengan ukuran 2x2 ya dari conv 2 ke mask pooling. Lalu selanjutnya blok kedua menggunakan 64 filter juga dengan kernel 3x3 dan pooling 2x2 untuk memperdalam ekstraksi fitur kami ya, yang kita lakukan ya. Setelah proses ekstraksi fitur, hasil keluaran dari CNN diratakan menggunakan lapisan flatten, lalu diteruskan ke lapisan dense dengan 4 neuron output yang menggunakan aktivasi softmax sesuai dengan jumlah kelas yang ingin diprediksi, yaitu normal, tumor, kista, dan batu ginjal. Secara keseluruhannya hasilnya bisa dilihat model ini memiliki sekitar 23.380 parameter dan semuanya bersifat trainable parameter. Artinya semua parameter akan diperbarui selama proses pelatihan agar model dapat belajar secara optimal dari data. Selanjutnya dari arsitektur model ini kita rancang kembali. Bentar ya teman-teman. Yaitu training model ya. Setelah model selesai, langkah selanjutnya adalah proses pelatihan atau bisa training ya. Pada tahap ini model terlebih dahulu dikompilasi menggunakan optimizer Adam dengan fungsi loss, sparse, categorical, concentropy, dan metrik evaluasi berupa akurasi. Model kemudian dilatih menggunakan 6.256 sampel data training selama melakukan 3 kali epoch dan divalidasi terhadap 696 sampel dari data validasi. Pelatihan dilakukan dalam beberapa iterasi agar model dapat mempelajari pola dari data secara bertahap.
Sebagian bagian dari evaluasi ini, teman-teman, kami juga melakukan visualisasi performa model selama pelatihan. Nanti grafik akurasi dan loss terhadap jumlah EPOS ditampilkan untuk membantu kita dalam memahami bagaimana model ini belajar dari waktu ke waktu, serta mengamati apakah terjadi overfitting atau underfitting ya teman-teman. Dari sini mungkin saya membahas sampai model training model, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rizky Ahmed ya untuk hasil visualisasinya. Jadi tujuan saya ini mengangkat pre-processing sampai training model ini itu adalah langkah-langkah di mana kita untuk melakukan training itu harus data itu harus bersih dan langsung harus melalui tahapan pre-processing dulu. Mungkin tujuannya adalah supaya data itu bersih dan mendapatkan analisis selanjutnya untuk model dapat mendapatkan nilai optimal. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Darmawan. Saya izin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, di mana pada slide ke-12 ini menampilkan dua grafik, yaitu grafik kurva loss dan juga grafik kurva akurasi. Di mana untuk grafik kurva loss ini menunjukkan nilai loss atau kesalahan prediksi model yang menurun secara drastis dari epoch 1 ke epoch 3. Ini menandakan bahwa model yang kita gunakan semakin baik dalam mempelajari pola dari data seiring dengan bertambahnya epoch. Kemudian pada grafik kurva akurasi, ini menunjukkan tren yang meningkat secara tajam dari sekitar 77% pada epoch pertama, kemudian naik menjadi hampir 100% pada epoch ketiga. Ini berarti model mampu mengenali pola data dengan sangat baik selama proses pelatihan. Kemudian seperti yang kita lihat pada gambar pada grafik confusion metric ini, hasil klasifikasi menggunakan confusion metric ini menunjukkan distribusi yang merata dan juga kesalahan klasifikasi yang cukup rendah, di mana hasil penelitian yang kita lakukan untuk nilai akurasi pelatihannya itu di atas 95%, untuk nilai akurasi validasinya di atas 90%. Ini menandakan model mampu belajar dengan baik tanpa mengalami overfitting atau loss stable, di mana dari hasil evaluasi prediksi model ini cukup akurat dan juga cukup stabil. Dari hasil model yang dilatih selama 3 epoch ini dengan optimizer Adam dan loss functions per categorical cross entropy, di mana untuk hasil trainingnya dari epoch 1 ke epoch 3 ini menunjukkan untuk loss dan akurasi di training maupun di validasi menunjukkan perbaikan yang signifikan dan juga konsisten setiap epoch. Untuk nilai value loss-nya ini sangat kecil, ini juga memperkuat bahwa model yang kita gunakan tidak mengalami overfitting selama proses pelatihan. Kemudian untuk nilai value akurasinya ini mencapai 100% pada epoch kedua dan juga epoch ketiga, di mana ini menunjukkan bahwa model ini sangat baik dalam mengenali data yang belum pernah dilihat untuk validasi sebelumnya. Kemudian kita merekomendasikan untuk pengembangan selanjutnya, di mana pengembangan lebih lanjut ini kita merekomendasikan penggunaan model PetraINet seperti VGG16, ResNet atau EfficientNet. Ini guna untuk meningkatkan keakurasian data. Selain itu, pendekatan segmentasi seperti UNet bisa ditambahkan agar proses identifikasi lebih presisi. Model ini juga perlu divalidasi pada data medis yang nyata agar lebih relevan di dunia klinis. Kemudian eksperimen dengan ensemble model dan augmentasi lanjutan juga ini bisa meningkatkan performa. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, di mana kesimpulan dari proyek yang kita lakukan menggunakan CNN ini cukup efektif untuk klasifikasi penyakit ginjal berbasis citra CT scan. Ini juga berpotensi besar sebagai alat bantu diagnosis otomatis di bidang medis. Kemudian agar dapat digunakan secara nyata, ini perlu adanya peningkatan atau perlu dilakukan validasi lebih lanjut dan peningkatan kualitas dari model yang kita gunakan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Pada part kali ini kita akan membedah mengenai coding yang kita pakai dari percobaan ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Sony Muhammad yang akan mempresentasikan coding tersebut. Oke, pada slide ini kita menggunakan model Padlib, khususnya objek path yang sangat berguna untuk memanipulasi path atau directory secara fleksibel dan cross-platform. Pendekatan ini menggantikan cara konvensional menggunakan string path yang seringkali rentan terhadap kesalahan format, terutama saat berpindah pada sistem operasi. Nah, untuk folder dataset utama terdiri dari 4, di mana folder itu masing-masing merepresentasikan kelas citra medis, yaitu adalah normal, cyst, stone, dan tumor. Setiap folder berisi file gambar dengan format .jpg. Untuk mengambil semua gambar dari setiap folder digunakan metode glob bintang.jpg yang secara otomatis digunakan untuk memfilter file yang sesuai dengan ekstensi yang dimaksud, dalam hal ini adalah JPG. Langkah ini merupakan fondasi penting dalam tahap preprocessing, karena disinilah model nantinya akan mengenali struktur inputnya. Penggunaan path dan .glob ini akan memberikan efisiensi serta kejelasan dalam kode yang nantinya akan digunakan untuk memastikan semua data diambil dengan benar sebelum masuk ke dalam tahap pelabelan dan pelatihan atau training. Ya, untuk slide ini digunakan untuk melakukan visualisasi gambar per kelas. Jadi setelah data diambil dari masing-masing folder tersebut, langkah selanjutnya adalah membuat visualisasi sederhana berupa diagram batang atau bar chart. Tujuannya adalah untuk mengetahui distribusi jumlah gambar di masing-masing kelas sebelum dilakukan pelatihan model. Dari diagram tersebut, kita dapat langsung melihat apakah ada ketimpangan jumlah data antar kelas. Dalam kasus klasifikasi ini, ketimpangan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena dapat menyebabkan model bias terhadap kelas mayoritas dan mengabaikan kelas yang jarang muncul. Visualisasi ini tidak hanya dapat membantu kita memahami dataset, tetapi juga sebagai dasar untuk mengambil langkah korektif selanjutnya seperti augmentasi data atau oversampling guna menyeimbangkan jumlah data pada setiap kelas agar hasil klasifikasi lebih akurat dan adil. Ya, untuk mengatasi ketimpangan data yang teridentifikasi sebelumnya, pada percobaan kami kali ini menggunakan teknik SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique, di mana teknik ini secara cerdas dapat membuat data sintetis untuk kelas minoritas berdasarkan kedekatan fitur dengan data sebenarnya. SMOT bukan hanya mengandalkan data secara acak, tapi juga dapat menciptakan data baru yang lebih realistis berdasarkan pola yang ada. Dengan begitu, model dapat mempelajari representatif fitur dari setiap kelas secara seimbang, tidak condong ke kelas yang lebih mayoritas. Implementasi SMOT merupakan bagian dari strategi preprocessing yang sangat krusial, terutama dalam bidang medis, karena kesalahan klasifikasi pada kasus seperti tumor ataupun batu ginjal bisa berdampak serius. Oleh karena itu, untuk memastikan model memiliki pemahaman merata, maka perlu dijadikan prioritas utama untuk semua kelas. Untuk langkah selanjutnya, pada percobaan kali ini kami membangun model klasifikasi menggunakan jenis arsitektur CNN atau
Convolutional Neural Network, di mana CNN merupakan pilihan terbaik untuk pengolahan citra karena mampu menangkap pola spasial dan fitur lokal secara efektif. Model CNN ini juga dibangun sesuai dengan input yang berupa citra CT scan dengan ukuran 28 x 28. Ukuran ini dipilih untuk efisiensi komputasi, namun tetap cukup untuk mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar. Tujuan utama dari CNN ini adalah untuk mengklasifikasi gambar ke dalam 4 kelas, yaitu CIS, normal, stone, dan tumor. Dengan arsitektur yang tepat dan data yang seimbang, model diharapkan mampu membedakan citra medis dengan akurasi yang lebih tinggi. Evaluasi model. Setelah data tersebut selesai dilatih, maka dilakukan evaluasi performa terhadap penggunaan matriks akurasi dan confusion matrix. Akurasi ini akan memberikan gambaran umum tentang seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan dengan seluruh data uji. Di sisi lain, confusion matrix juga dapat memberikan informasi yang lebih rinci. Ia dapat menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk masing-masing kelas. Dengan melihat matriks ini, kita dapat mengidentifikasi di mana model yang paling sering melakukan kesalahan, misalnya salah mengklasifikasikan tumor sebagai stone atau stone sebagai tumor. Analisis ini sangat penting sebagai dasar iterasi berikutnya, di mana jika model ini masih sering salah pada kelas tertentu, maka bisa jadi perlu penyesuaian pada arsitektur, data, atau parameter pelatihan. Dengan begitu, proses klasifikasi akan menjadi lebih handal dan dapat dipercaya untuk kegunaan yang lebih lanjut, terutama pada konteks aplikasi medis. Demikian, part selanjutnya adalah implementasi contoh di mana akan dilakukan oleh saudara Fajar. Silakan Mas Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Kali ini saya akan menjelaskan demo aplikasi tentang kidney disease detection atau penyakit ginjal deteksi. Kali ini kita mempunyai dataset ya. Kita masukkan dulu ke sini. Kalau menjalankan di Colab, kita masukkan dulu di sini dengan folder CT kidney dataset normal, CIS, tumor, dan stone. Nah, di sini itu isinya hasil CT scan ya, seperti ini nih. Ini namanya dataset yang ada di sini, seperti itu. Seperti ini datasetnya. Nah, jadi setelah di-download, kita upload dulu di Google Colab. Seperti ini nih. Nah, selanjutnya kita tinggal run aja. Tinggal run. Nah, di sini pertama kita jabarkan dulu folder datasetnya. Ini kita ambil dari sini ya, dari sini, terus salin jalur. Nah, di kopas ke sini. Di dalam itu ada folder apa aja? Di dalam folder itu ada normal, CIS, stone, dan tumor. Nah, setelah itu kita lakukan nih. Jadi di dalam itu ada jumlah datasetnya, ada sekitar segini. Selanjutnya kita lihat dulu
gimana dalamnya sampelnya, dan selanjutnya kita ubah menjadi gray agar seragam ya. Selanjutnya kita lakukan preprocessing pastinya. Preprocessing diatur dulu, dinormalisasi, dan di resize pastinya agar seragam bentuknya dan CNN-nya mudah mengenalinya. Ini semuanya ya, semua folder, normal case, tone case, tumor case, cheese case, semuanya di preprocessing dulu. Selanjutnya kita beli pelabelan, kita lakukan pelabelan dan melakukan imbalance mode ya. Ini gunanya untuk menyamakan ya nilai-nilai dari datasetnya, diseimbangkan dulu. Yang tadinya grafiknya seperti itu diseimbangkan dulu agar sama. Ini ada sekitar 6.952 data. Selanjutnya ini adalah model CNN-nya yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan yang lain. Selanjutnya kita training mode dulu. Ini kita pakai 3 output saja dengan 198 batch ya. Akurasinya di sini bisa sampai 1. Luar biasa. Ini model yang sudah cukup baik ya. Ini hasilnya seperti ini. Yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya, hasilnya sangat baik, cukup tepat, tapi ada beberapa kali salah. Kita langsung aja coba manual. Cara mencoba manualnya tuh gimana? Di sini kita ada beberapa sampel test. Sampel test ini kita coba cheese ya. Cheese dulu. Taran aja. Run. Ini mestinya jawabannya cheese kalau benar. Nah, benar. Ini cheese ya. Kista. Selanjutnya kita coba lagi. Kalau ginjalnya normal gimana jawabannya? Kita run dulu sini. Ini kalau benar jawabannya normal ya. Nah, ginjalnya normal. Selanjutnya kita coba misalnya ada bantu ginjal. Nah, ada bantu ginjal. Yang terakhir tumor. Benar ya. Jadi udah benar tiga-tiganya. Kita coba dulu ini apakah benar juga. Ini mestinya jawabannya tumor juga. Wah, ini berarti salah nih. Mestinya kan jawabannya tumor ya, tapi malah normal. Berarti salah. Berarti salah satu dari 4 percobaan. Kita coba lagi. Tuh. Berarti salah satu dari 4 percobaan. Ini hasil yang cukup baik ya. Model ini bisa mendeteksi penyakit ginjal. Ada apa tipe-tipe penyakit ginjal. Nextnya mungkin perlu ditambahkan optimizer ya, agar akurasinya lebih baik. Terus data trainnya juga lebih ditambah lagi di keempat tipe penyakit ini. Ini merupakan hasil CT scan ya, bukan CT scan. Misalnya diperbanyak lagi hasilnya. Ini kita coba aja. Misalnya kita ambil dari yang tumor ya.
data yang dari tumor. Nah, kita coba lagi, mestinya ini jawabannya tumor sih. Tuh, mestinya jawabannya tumor, benar ya. Berarti dari 5 percobaan salah satu. Ini sudah cukup baik, sangat baik. Mungkin kedepannya perlu didampingi oleh para ahli di bidang kesehatan dalam pemanfaatan model ini. Kidney Disease Detection dengan CNN. Terima kasih, semoga apa yang kita sudah jabarkan dari kelompok 2 tentang Kidney Disease Detection dengan CNN ini berguna untuk bidang medis secara keseluruhan ya. Mungkin kedepannya bisa diganti dengan penyakit-penyakit lain, penyakit selain ginjal misalnya. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 2, saya Fajar Nugraha Wahyu, mengucapkan selamat belajar. Semoga CNN ini semakin berkembang, machine learning, deep learning ini semakin berkembang, dan kalian bisa mencoba-coba codingan ini di blog yang sudah kita tulis juga, laporannya lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.